Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dan mempraktekkan tentang rumus if yang digabungkan dengan rumus left, mid, atau right. Kenapa kita harus gabungkan dengan rumus left, mid, atau right? Karena di sini pada contoh ini, pada tampil ini kita akan menentukan jenis ujian, apakah ini ujian praktek atau ujian tulis. Tentunya berdasarkan keterangan di sini, untuk kode T adalah ujian tulis, untuk kode P adalah ujian praktek. Kita di sini menentukan jenis ujian berdasarkan pada kode yang ada di sini. Sedangkan kode ini adalah gabungan dari kode jenis ujian, kode mata pelajaran, dan kode ruang ujian. Sehingga kita akan mengambil sebagian dari kode ini yang akan kita jadikan acuan. Nah, kalau misalnya kode yang kita jadikan acuan berada pada ujung kiri, maka kita gabungkan dengan rumus left. Kalau ada pada bagian tengah, kita gabungkan dengan rumus mid. Kalau ada pada ujung kanan, kita gabungkan dengan rumus right. Namun sebelumnya saya berharap Anda sudah paham tentang penggunaan rumus left, mid, dan right. Kalau misalnya belum, silahkan tonton videonya, linknya ada di atas. Pada kolom jenis ujian ini, kita akan menentukan apakah ini ujian tulis ataukah ujian praktek dengan menggunakan rumus if. Kita perhatikan dulu untuk kodenya. T untuk ujian tulis, P untuk ujian praktek. Dan di sini pada kode ini T ada pada ujung kanan, sehingga rumusnya nanti kita gabungkan dengan rumus left. Langsung kita buat rumusnya sama dengan if, kemudian buka kurung, kemudian rumus leftnya left, kemudian buka kurung lagi untuk leftnya, kemudian selanjutnya setelah buka kurung adalah teks atau yang akan kita jadikan acuan. Di sini ada pada sel B2, kita langsung klik seperti ini. Kemudian pemisahnya adalah titik koma, karena pada panduan ini pemisahnya di sini adalah titik koma. Kalau misalnya pada panduannya menggunakan koma, silakan ikuti saja. Kemudian setelah pemisah di sini ada number karakter atau berapa digit yang akan kita jadikan acuan. Di sini hanya satu digit yaitu T. Berarti kita tinggal tulis 1. Kemudian tutup kurung untuk rumus leftnya. Selanjutnya adalah faktor pembanding, sama dengan tanda petik T, tanda petik lagi, maka tanda petik adalah ujian tulis, tanda petik lagi. Kenapa di sini kita apit dengan tanda petik baik pada T ataupun tulis? Karena ini merupakan huruf dan ini merupakan kata, termasuk dari huruf. Kemudian pemisah lagi. Selainnya, untuk titik koma atau pemisah yang terakhir mempunyai arti jika tidak atau selainnya, maka adalah ujian praktek. Kemudian tanda petik lagi dan tutup kurung. Kalau kita terjemahkan seperti ini, jika pada sel B2 dan satu digit paling kiri sama dengan T, maka adalah ujian tulis. Jika tidak atau selainnya, maka adalah ujian praktek. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini hasilnya adalah ujian tulis, karena kodenya pada paling kiri ini, pada digit paling kiri ini adalah T, sesuai dengan keterangan ini. T untuk ujian tulis, T untuk ujian praktek. Kemudian selanjutnya kita copy paste seperti ini.
Untuk nomor 2 adalah ujian praktek karena kode pada paling kiri adalah T. Kemudian ini adalah tulis karena kodenya paling kiri ini adalah T. Ini praktek, ini tulis. Jadi ini sudah sesuai dengan keterangan ini. Untuk kode T adalah ujian tulis, untuk kode P adalah ujian praktek. Selanjutnya untuk menentukan mata pelajaran. Mata pelajarannya di sini ada 5. Untuk kode 11 Bahasa Indonesia, untuk kode 112 Matematika, 113 Fisika, 114 Ekonomi, 115 adalah Agama. Kita akan menentukan mapelnya di sini berdasarkan kode yang ada di sini. Tentunya di sini untuk kode mapel ada di tengah, sehingga kita harus menggunakan rumus if yang digabungkan dengan rumus made. Rumusnya adalah sama dengan if buka kurung, kemudian rumus made buka kurung lagi, kemudian teksnya. Jadi teks yang akan kita jadikan acuan, langsung kita klik seperti ini, kemudian pemisahnya. Setelah pemisah di sini ada start number atau mulai dari karakter keberapa atau digit keberapa yang akan kita jadikan acuan. Di sini untuk kode mapel dimulai dari digit kedua. Jadi kita tinggal tulis 2. Kemudian pemisah lagi. Di sini number karakter atau berapa digit. Di sini untuk kode mata pelajaran ada 3 digit. Jadi kita tinggal tulis 3. Setelah itu kita tutup kurung untuk rumus made-nya. Kemudian pembandingnya sama dengan tanda petik 111, kemudian tanda petik lagi. Nah sekarang kenapa kita harus apit dengan 2 tanda petik meskipun ini merupakan angka? Karena pada kode ini sudah termasuk atau dihitung sebagai teks, sehingga di sini juga harus diapit oleh 2 tanda petik. Selanjutnya pemisah lagi mempunyai arti maka, tanda petik bahasa Indonesia, kemudian tanda petik lagi dan pemisah lagi. Kemudian untuk rumus selanjutnya, biar tidak usah ketik manual, kita langsung copy paste. Kita copy dulu, kemudian kita paste. Nah di sini kita tinggal rubah kode ini dan mapelnya. Kode 112 mapelnya adalah Matematika. Kemudian rumus lagi, paste lagi 113 Fisika. Kemudian kita paste lagi, kemudian kita paste lagi 114 untuk mapel ekonomi. Kemudian yang terakhir, untuk yang terakhir ini kita tidak usah memasukkan rumus lagi, karena untuk pemisah yang terakhir atau titik koma yang terakhir di sini mempunyai arti selainnya atau jika tidak. Selainnya atau jika tidak, maka adalah mapel agama. Kemudian tutup kurung untuk if yang ini, tutup kurung selanjutnya untuk if yang ini, tutup kurung lagi untuk if yang ini, dan tutup kurung yang terakhir untuk if ini. Jadi kalau kita terjemahkan seperti ini, jika pada sel B2 dimulai dari karakter kedua dan 3 digit sama dengan 111, maka adalah bahasa Indonesia. Jika pada sel B2 dimulai pada digit kedua dan 3 digit sama dengan 112, maka adalah Matematika. Jika pada sel B2 mulai dari digit kedua
dan 3 digit sama dengan 113, maka adalah fisika. Jika pada sel B2 dimulai pada digit kedua dan 3 digit sama dengan 114, maka adalah mata pelajaran ekonomi. Jika tidak, selainnya atau selain dari ini, maka termasuk pelajaran agama. Jadi kita tidak usah memasukkan rumus if lagi. Kemudian kita tekan enter. Nah, di sini untuk nomor 1 mata pelajarannya adalah agama, karena sesuai dengan kode yang ada di sini 115. Di sini untuk kode 115 adalah mapel agama. Kemudian seperti biasa kita copy paste untuk ke bawahnya. 111 untuk bahasa Indonesia, 112 matematika, 113 untuk fisika, 114 untuk mapel ekonomi. Kemudian selanjutnya adalah untuk penentuan ruang ujian, apakah ruang 1 ataukah ruang 2 berdasarkan kode ini. Sementara untuk kode ruang ujian ada di ujung paling kanan, sehingga kita harus gabungkan rumus if dengan rumus right. Sama dengan if buka kurung, kemudian right buka kurung untuk right-nya, kemudian teks atau sel acuan, kita langsung klik seperti ini, kemudian pemisahnya, kemudian number karakter atau digit, berapa digit yang ingin kita jadikan acuan. Di sini ada 2 digit yang paling kanan, sehingga kita tinggal tulis 2, kemudian tutup kurung untuk rumus right. Pembandingnya sama dengan R1, maka adalah ruang 1. Tanda petik lagi. Jika tidak, maka adalah ruang 2. Kemudian tutup kurung. Kita terjemahkan, jika pada sel B2 2 digit terakhir sama dengan R1, maka adalah ruang 1. Selainnya, maka adalah ruang 2. Kemudian langsung tekan enter. Jadi ini sudah sesuai. R2 di sini kodenya R2, ruang ujiannya adalah R2. Kemudian kita copy paste. Jadi untuk nomor 2 ruang ujiannya adalah ruang 1 sesuai dengan ini, dan acuannya adalah ini. Jadi ini merupakan contoh penggabungan dari rumus if dan rumus left, mid atau right. Semoga penjelasan singkat ini bisa dipahami dan tentunya semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan atau kurang paham, kita diskusikan di kolom komentar. Seperti biasa, sebelum saya akhiri, bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali pada video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.